Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita masuk ke bagian bab terakhir di semester 1 ini ya, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau untuk kurikulum seharusnya kamu belajar di sini ada 3 bagian, yaitu linear, terus kuadrat dan linear kuadrat. Nah, untuk masa pandemi ini yang kita pelajari cukup yang satu ini ya, sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Nah, ini erat kaitannya nanti ketika kamu kelas 11, kamu akan belajar tentang program linier. Nah, ini hubungannya nanti ke sana. Jadi, tolong mohon untuk diperhatikan baik-baik untuk materi ini ya. Oke, ini yang kita pelajari. Jadi, untuk yang akan kita pelajari di materi ini adalah menjelaskan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Jadi dua ini saja ya. Mudah-mudahan ini cukup membantu kalian di masa pandemi ini ya, jadi tidak terlalu pusing. Oke, kita akan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum ke sana, kita simak dulu untuk penjelasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri seperti apa. Ada materi sistem pertidaksamaan. Nah, di materi SMP atau MTS kita juga pernah dapat materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi sambungan tuh sistem persamaannya kita udah pernah belajar ya, yang dua variabel. Terus pertidaksamaannya kita belajar juga di kelas 10. Nah, sekarang kita mau belajar untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya seperti apa. Nah, ini tandanya pasti ingat ya, kalau begini berarti lebih dari, terus kurang dari gitu kan, terus lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya. Itu simbol-simbolnya kita harus terbiasa dengan simbol-simbol ini, karena untuk program linear juga nanti kita sering pakai tanda-tanda ini ya, tanda-tanda ketidaksamaan. Definisi pertidaksamaan linear dua variabel sendiri itu apa sih? Nah, ini suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Jadi pangkatnya harus 1, nggak boleh kuadrat. Ya, kalau kuadrat nanti beda lagi. Nah, kalau yang pertidaksamaan linear itu kan berarti garisnya lurus. Kalau garisnya lurus berarti variabelnya derajatnya atau pangkatnya 1. Jadi kalau pertidaksamaan linear dua variabel berarti suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1 atau berpangkat 1 gitu ya. Itu untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel seperti apa? Nih ya, pertidaksamaan pada umumnya kita sudah tahu penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian itu bisa kita lihat dari gambar di bidang kartesius ya, lebih mudah akan terlihat di sana. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu ya, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini definisi pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Pertidaksamaan linear dengan dua variabel, nah bentuknya begini nih ya. Jadi gini. Nah, ini dan ini ya. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel bentuknya begini. Jadi di situ ada variabelnya ada dua. Apa variabelnya? Ini ya, x sama y. X sama y. Ini variabelnya ya. Terus tandanya pakai pertidaksamaan gitu. Nah, ini makanya pertidaksamaan linear dua variabel. Dua variabel itu x sama y. Terus pertidaksamaannya itu dari tandanya ini gitu ya. Terus linearnya dari pangkatnya 1 gitu. Nah, pertidaksamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian berupa himpunan pasangan terurut x, y. Jadi urutannya adalah x baru y. Nah, penyelesaiannya bisa diperoleh dari koordinat kartesius.
contoh-contohnya seperti ini. Nah, yang pertama ya contohnya. Kalau misalnya saya punya ini gambar grafik, di sini ada X sama dengan A. Kalau X sama dengan A kan berarti yang ini ya, garis yang A nih. Ini namanya garis X sama dengan A, karena A-nya di sini nih. Ini kan A. Ya, jadi kalau X sama dengan A itu yang ini. Ini namanya X sama dengan A. Kalau di sini misalnya ada B, berarti ini X sama dengan B. Kalau di sini berarti X sama dengan min A, misalnya gitu. Nah, lanjut ya. Terus kalau misalnya kita punya ini, maka kalau kita diminta X lebih besar dari sama dengan A, berarti yang mana? Kalau lebih besar berarti ternyata yang diaksir adalah yang sebelah kanan, yaitu yang lebih besar. Lebih besar berarti kan lebih gitu ya. Nah, berarti kamu bisa nebak nih, kalau misalnya X kurang dari sama dengan A, yang mananya? Coba kita lihat. Benar nggak tebakan kamu? Kalau X sama dengan A, terus kamu diminta X kurang dari sama dengan A, yang mana? Nah, ternyata yang diaksir adalah sebelah kiri. Gitu ya. Jadi paham ya di sini. Kalau kurang berarti ada sebelah sininya garis, gitu ya. Kalau lebih berarti sebelah sananya garis. Nah, ini pakainya sama dengan say. Ya, bro. Kalau ini pakainya sama dengan, jadi garis ini garisnya lurus. Maksudnya penuh. Nah, kalau nanti ada bentuk misalnya X lebih dari A, ini kan nggak pakai sama dengan, berarti garisnya bentuknya begini. Ini A di sini misalnya, ini garisnya putus-putus. Nah, putus-putus terus kurang dari, berarti sebelah sini yang diaksir. Gitu. Kalau X kurang dari A, kalau X kurang dari B, sorry. Kalau X kurang dari B, nah, misalnya gini ya, lebih dari B, ini lebih dari B, ini kurang dari A, sorry. Ulangi lagi. Kalau misalnya kamu diminta X kurang dari A, nah ini A nya di sini nih, ini A gitu ya. Karena ini nggak pakai sama dengan, jadi bentuknya garisnya bukan garis lurus begini, lurus penuh nih, tapi garisnya putus-putus. Nah, contohnya gini nih, ini kan kurang dari A, nih garisnya gini. Kalau kurang berarti sebelah sininya gitu. Kalau X lebih dari A berarti sebelah sininya. Nah, bedanya di sini. Kalau pakai sama dengan berarti garisnya nggak putus-putus. Kalau pakai sama dengan berarti garisnya lurus ya. Kalau tidak pakai sama dengan garisnya putus-putus. Kalau pakai sama dengan nih bawahnya berarti garisnya full, bukan putus-putus. Ya, lanjut ya. Nah, nih misal ada lagi Y. Kalau Y berarti kalau nggak di atas di bawah gitu kan. Nah, nih misalnya ini ada Y sama dengan B. Kalau yang ditanya Y lebih besar dari B berarti ke atas atau ke bawah? Betul, jadi ke atas gitu ya. Kalau Y sama dengan B lagi. Nah, kalau yang ditanya Y kurang dari B, yang mana? Iya, kebalikannya. Jadi kalau yang tadi lebih itu di atas, berarti kalau yang kurang dari sama dengan yang bawah. Gitu ya. Nah, itu cukup paham ya. Ini kalau untuk X sama Y. Sekarang kalau misalnya ada bentuk garis. Bentuk garis. Kalau bentuk garis berarti sama aja. Misalnya kamu punya garisnya AX plus Y sama dengan C. Ini garisnya nih, set gitu ya. Terus yang diminta ternyata lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti sebelah kanan. Tuh, garisnya miring karena dia pakai gradien. Ya, ingat-ingat lagi materi SMP. Terus kalau yang kelima, misalnya ini ada AX plus BY sama dengan C. Kalau yang diminta kurang dari X, kurang dari sama dengan X ini ya. Yang mana berarti? Kalau tadi yang lebih itu yang kanan, berarti yang ini ya, kirinya. Loh Bu, tadi kan atas bawah, ini kok, nah kanan ini garisnya miring, jadi kita ngelihatnya kanan dan kiri ya, bukan atas dan bawah, nanti bingung bawahnya yang mana atasnya yang mana gitu ya. Jadi kalau untuk persamaan linier gitu, kiri kanan, silakan dipahami lagi untuk contoh-contoh ini, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.